Nah, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candita Mulyani Rista Alam, NPM 181000229, dari kelas B, dari mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu hasil resume dari buku yang sudah saya gunakan untuk melihat perbandingannya. Di sini saya menggunakan 3 buku. Buku yang pertama adalah Perbandingan Hukum Perdata atau Comparative Civil Law dari Dr. Haji Salim dan Erlis Septiana Nurbani. Dan buku yang kedua, Perbandingan Hukum Perdata dari Profesor Subekti. Dan buku yang ketiga adalah Kapita Selecta Perbandingan Hukum dari Dr. Sunarjati Hartono. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melihat perbandingan mulai dari pengertian dalam ketiga buku tersebut. Dalam buku pertama, Comparative Civil Law didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum dunia yang dibandingkan, yaitu perbedaan persamaan dari sistem hukum tersebut. Perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara, yaitu dengan menganalisis dan mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku dalam negara tersebut. Dan buku kedua atau buku Profesor Subekti, dalam buku ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengertian perbandingan hukum perdata. Dalam buku ketiga dan buku Ibu Sunarjati Hartono, perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Perbandingan hukum itu dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Maka dengan demikian, perbandingan hukum itu membawa kita kepada sejarah hukum apabila penyidikan itu dilakukan mengenai sistem hukum yang sama. Selanjutnya dilihat dari maksud dan tujuan mempelajari perbandingan hukum perdata. Pada buku pertama, tujuan mempelajari perbandingan hukum ialah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan tersebut, dan dapat mengetahui latar belakang dari peraturan hukum yang dijumpai, serta kita dapat melihat adanya persamaan mengenai berbagai hal dalam sistem hukum. Dari buku kedua, dalam mempelajari perbandingan hukum, kita tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang kita jumpai. Kita juga akan melihat adanya persamaan-persamaan mengenai berbagai hal dalam sistem hukum mana saja, karena rasa hukum dan keadilan mengenai hal-hal itu di mana-mana adalah sama. Selanjutnya, ada ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Yang pertama, pengertian dasar dari perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru saja insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-19 atau awal permulaan abad ke-20. Dengan perbandingan hukum perdata menjadi lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum perdata dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dan dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman pun dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. Perbandingan hukum mempunyai peranan yang penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional.
Nah, dari uraian di atas, dengan singkat dapat dikatakan bahwa hukum perlu dipelajari secara lebih baik serta lebih mendalam, karena perbandingan hukum berperan sekali di bidang hukum secara ilmiah maupun praktis bagi hukum pada masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem hukum berbagai negara antara deretan negara Inggris atau Anglo-Saxon. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata khususnya yang membandingkan lembaga-lembaga hukum-hukum negara yang satu dengan negara yang lain atau dalam satu negara. Selanjutnya, perbandingan hukum perdata disebut sebagai ilmu atau metode. Perbandingan hukum perdata dapat dilihat sebagai suatu ilmu karena perbandingan hukum perdata kita akan melihat persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum dan mana saja yang ingin kita lihat. Menurut Dr. Sunarjati Hartono, perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana sering menjadi ungkapan sementara orang. Perbandingan hukum itu dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Maka dengan demikian, perbandingan hukum itu membawa kita kepada sejarah hukum apabila penyidikan itu dilakukan mengenai sistem hukum yang sama. Di sini kita dapat melihat bahwa metode perbandingan hukum terutama dimulai dalam hukum perdata internasional juga sesungguhnya sudah lama mempergunakan metode perbandingan hukum, yaitu di bidang hukum antar golongan. Tetapi kini metode perbandingan hukum tidak hanya dipakai dalam bidang-bidang ilmu hukum yang menyangkut lebih dari satu sistem hukum, seperti hukum perdata internasional dan hukum antar golongan. Jadi singkatnya, kini metode perbandingan hukum telah dipakai di segala bidang hukum untuk memperluas pengetahuan hukum kita. Selanjutnya, perbandingan hukum perdata sebagai seni. Hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa. Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri dan juga mempunyai hukum sendiri yang berada dari kebudayaan dan hukum bangsa lain. Contohnya, kita melihat dalam BW yang lama, yang dalam hal ini adalah sama dengan BW yang berlaku di Indonesia, bahwa tidak kenal pengangkatan anak atau adopsi. Kode sivil Perancis dan juga lain-lain seperti hukum Anglo-Saxon, hukum Cina, dan hukum adat bangsa Indonesia yang mengenalnya. Mengapa begitu? Karena dalam pandangan orang Belanda, anak itu harus keturunan darah dan tidak mungkin keturunan itu disambung dengan mengangkat anak. Dan yang terakhir, cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa. Cara berpikir, pandangan, dan sifat karakter suatu bangsa tercermin dalam sebuah kebudayaan dan hukumnya. Salah satu contohnya ada yang sangat tepat mengenai sifat bangsa dapat kita lihat dalam ketentuan tentang nodwere atau bela diri dalam KUHP. Dalam pasal 49 berasal dari negeri Belanda, jika dibandingkan dengan ketentuan yang sama dengan hukum pidana di Jerman yang mencerminkan artinya menyukai pola kehidupan sederhana dan tentram. Dan rakyat Belanda pada umumnya di satu pihak dan sifat militer atau keperwiraan rakyat Jerman pada umumnya di lain pihak. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.